Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi itu. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya. Dan wajar untuk dihukum. Saya nggak peduli dengan bahasa bilang apa namanya itu hanya kritisi. Itu bukan kritisi. Itu ujaran kebencian. Itu fitnah. Nah, kalau presiden merasa tertuduh atau terfitnah atau orang-orang yang merasa menghina presiden, caranya gampang, sesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini, dilakukan klarifikasi dari mana saja pernyataan Pak Rocky Gerung itu yang salah. Jadi beda karakternya. Apalagi harus diakui ketentuan Undang-Undang Dasar pasal 28, pasal 28F itu memberikan perlindungan luar biasa bagi warga negara untuk menyampaikan pendapatnya lisan maupun tulisan, dijamin oleh undang-undang. Jadi harus dilihat karakternya begini. Sistem presidensial itu meletakkan relasi antara presiden dengan warga negaranya dalam relasi konstituen. Saya mau kasih tahu dulu sama adik-adik. Demokrasi itu baru bisa dibilang demokrasi ketika dia ada hukum di situ. Ketika dia ada keadilan di situ. Jadi nggak bisa demokrasi itu sebebas-bebasnya. Atas nama hak azazi manusia, atas nama hak azazi manusia, orang boleh mengatakan apapun, mengkritik apapun dengan kata bajingan, tolol, dungu dan lain sebagainya. Nggak boleh. Dalam pendapat demokrasi sederhana, kalau penyelenggara negara memberikan rasa pertakut kepada warga negara, itulah totalitarian, itulah otoriter. Tapi kalau penyelenggara negara takut dengan rakyatnya, itulah demokrasi. Itu penjelasan demokrasi sesungguhnya, tidak yang seperti disampaikan di Irma. Hari ini dengan segala kekuasaan presiden di dalamnya, siapa saja bisa dihukum. Kalau orang tiba-tiba jadi penguasa, tidak senang dengan Irma, apapun kata-katanya bisa dikatakan fitnah. Dalam sistem presidensial. Saya mau jawab begini. Tunggu nih. Apapun juga yang sudah disampaikan oleh Rocky Gerung dari awal sampai hari ini, pernah nggak digubris oleh presiden? Nggak pernah. Tapi kali ini beliau itu sudah melampaui batasannya. Menurut Irma tidak. Ya, sudah ada fitnah di situ. Jadi sudah ada fitnah, sudah ada ujaran kebencian, gitu ya. Sudah ada perbuatan membuat gaduh, ya, kemudian menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat. Itu sudah semua dilakukan. Ini juga buat gaduh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat gerobokan gokil semuanya. Bagaimana? Masih dalam keadaan sehat ya? Lagi dan lagi ya, para pembela Rocky Gerung itu berdalih atas nama kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang di negara kita. Memang ya, negara kita ini negara demokrasi. Kebebasan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang di negara kita. Tetapi bukan berarti ya yang namanya bebas itu bebas sebebas-bebasnya, tanpa ada batasan-batasan norma, tanpa ada batasan-batasan kepatutan. Terus mau jadi apa negara kita kalau orang mengartikan yang namanya kebebasan berpendapat itu terus bebas sebebas-bebasnya, mencaci memaki presiden seperti itu? Itu malah akan jadi pembelajaran yang tidak baik untuk para generasi muda Indonesia. Dan kita sepakat ya, apa yang diucapkan Rocky itu bukan lagi kritikan, itu adalah kata-kata cacian, kata-kata makian, kata-kata umpatan yang ditunjukkan oleh Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi. Ya memang Pak Jokowi itu nggak mempermasalahkan itu, Pak Jokowi itu nggak akan pulang melaporkan Rocky Gerung ke polisi ya,
atas hinaan dan cacanya itu. Tetapi kami, rakyat, masyarakat, para pendukung Presiden Jokowi, itu nggak rela ya, Pak Jokowi kalian hina seperti itu, kalian caci seperti itu dengan seenaknya. Dan kalian dengan entengnya ngomong itu adalah kebebasan berpendapat di negara demokrasi. Ya, mengkritik itu boleh saja ya, tetapi dengan kata-kata yang pantas, kata-kata yang sopan, kata-kata yang enak didengar, bukan dengan kata-kata cacian, makian, dan hinaan seperti itu. Kalau kalian terus berdalih dengan atas nama kebebasan berpendapat, mengungkapkan kata-kata tak pantas seperti itu, mencaci, menghina presiden, seorang pemimpin dengan kata-kata seperti itu malah menurut kami akan merusak nilai-nilai luhur budaya dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kalau kemudian pasal yang disangkakan apa? Kalau memang kemudian penghinaan terhadap presiden kan sudah pasti deliknya delik aduan. Pak Presiden pun juga tidak ingin memanjangkan hal ini begitu. Pak Presiden dari awal nggak pernah gubris, karena menurut Presiden bukan levelnya beliau. Iya. Tapi kan udah kelewatan ini. Ini memecah belah umat. Selain memecah belah umat, ya, kemudian memperburuk agama, kemudian juga menjadi diskursus yang buruk untuk mahasiswanya, mahasiswa-mahasiswa, karena dia seorang pendidik, dia bilang dia dosen, senang juga disebut profesor, tapi mengajarkan hal-hal buruk. Sudah ada klarifikasi, Mbak Irma, klarifikasi permintaan maaf atas kegaduhan yang dampaknya Rocky Gerung juga tidak menyangka. Semua daerah ada di Kalimantan, ada di Bogor, di Jakarta yang melaporkan secara berturut-turut. Permintaan maaf dan klarifikasi apakah Kok enak diterima? betul ya, setiap melakukan kesalahan terus kemudian minta maaf, cukup dengan maaf. Kemudian akibat yang ditimbulkan seperti apa? Enak betul. Kalau ada penyelenggara negara yang dituduh, katakanlah difitnah, dikritik, dicaci maki, apa yang diberikan solusi oleh ketentuan undang-undang ini adalah penyelenggara negara itu yang punya kekuasaan, punya segala alat, harus melakukan penjelasan dalam bentuk klarifikasi. Nah, kalau presiden merasa tertuduh atau terfitnah atau orang-orang yang merasa menghina presiden, caranya gampang, sesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini, dilakukan klarifikasi dari mana saja pernyataan Pak Rocky Gerung itu yang salah. Jadi beda karakternya. Apalagi harus diakui ketentuan Undang-Undang Dasar pasal 28, pasal 28F itu memberikan perlindungan luar biasa bagi warga negara untuk menyampaikan pendapatnya lisan maupun tulisan. Dijamin oleh Undang-Undang. Jadi harus dilihat karakternya begini. Sistem presidensial itu meletakkan relasi antara presiden dengan warga negaranya dalam relasi konstituen. Saya mau kasih tahu dulu sama adik-adik. Demokrasi itu baru bisa dibilang demokrasi ketika dia ada hukum di situ. Ketika dia ada keadilan di situ. Jadi nggak bisa demokrasi itu sebebas-bebasnya. Saya juga atas mau nama kasih hak tahu, azazi manusia, saya mau juga atas masih nama hak azazi manusia, orang boleh mengatakan apapun, mengeritik apapun dengan kata bajingan, tolol, dungu dan lain sebagainya, nggak boleh. dalam pendapat demokrasi sederhana, kalau penyelenggara negara memberikan rasa pertakut kepada warga negara, itulah totalitarian, itulah otoriter. Tapi kalau penyelenggara negara takut dengan rakyatnya, itulah demokrasi. Itu penjelasan demokrasi sesungguhnya. Tidak yang seperti disampaikan di Irma. Hari ini dengan segala kekuasaan presiden di dalamnya, siapa saja bisa dihukum. Kalau orang tiba-tiba jadi penguasa, tidak senang dengan Irma, apapun kata-katanya bisa dikatakan fitnah. Dalam sistem presidensial. Saya mau jawab begini. Tunggu nih. Apapun juga yang sudah disampaikan oleh Rocky Gerung dari awal sampai hari ini, pernah nggak digubris oleh presiden? Nggak pernah. Tapi kali ini beliau itu sudah melampaui batasannya. Menurut Nyi Irma, tidak Ya, menurut sudah ada presiden. fitnah di situ. Jadi sudah ada fitnah, Jadi- sudah ada ujaran kebencian gitu ya. Sudah ada perbuatan membuat gaduh. Ya, kemudian menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat. Oh, kita itu debat sudah hari semua malam dilakukan. ini juga buat gaduh nih.